selamat siang, selamat sore, nggak tahu sekarang selamat apa. Perkenalkan nama saya Adi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang firewall. Aktivasi firewall pada Ubuntu server. Pertama kali kita siapkan VirtualBox Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu Mat. Sebelum dijalankan, kita pastikan dulu settingan jaringannya sudah benar, yaitu pada bagian jaringan. Bagian adaptor 1 kita gunakan sebagai NAT agar bisa terhubung ke internet dan terhubung ke komputer host ini. Kemudian pada bagian adaptor 2 kita gunakan adapter host only agar VirtualBox mendapatkan IP host only dari settingan yang ada. Kemudian klik OK. Kita buka VirtualBox. Di sini yang perlu saya jelaskan yang pertama tentang firewall, kita menggunakan UFB firewall gratis, dan juga tentang remote SSH server yang ada di Ubuntu server. Server yang digunakan adalah Open SSH server, dimana nanti komputer ini bertugas sebagai server dan komputer luar ini bertugas sebagai klien untuk mengakses Ubuntu sebagai server atau Windows sebagai klien, seperti itu. Kita bisa matikan ini. Alat dan bahan yang digunakan nanti untuk SSH kliennya kita bisa pakai PuTTY, dimana PuTTY adalah aplikasi open source yang bisa di-download secara gratis. Di official URL-nya kalau nggak salah putty.org. Nah, sebelum pada kita tunggu sampai VirtualBox Ubuntu berjalan dengan baik. Set yang saya jelaskan lagi yaitu tentang settingan jaringan tadi yang pada host only adapter berfungsi agar Ubuntu yang saya jalankan ini sebagai server agar bisa diakses ke komputer luar, baik itu web server, FTP server, SSH server, dan lain-lain.
Nah, ini sudah berjalan, kita buka. Pertama kita buka terminal dengan mengetikkan Ctrl Alt T agar terbuka di Ubuntu. Nah, di sini kita hanya perlu mengkonfigurasi firewall, kemudian SSH server dan menjalankan beberapa service lainnya. Yang pertama kita lakukan, kalau kita memang belum menginstal service-nya, kita install dulu. Tapi di sini saya sudah ada, yaitu Apache untuk web server dan SSH untuk client, SSH untuk server juga. Pertama kita akan jalankan Apache server. Jangan lupa sudo karena ini masih belum super user. Start. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan SSH server. Dua service sudah berjalan. Sekarang kita coba membuka web server dari komputer luar. Nah, saya lupa menyebutkan bahwa kita harus melihat IP dari VirtualBox ini sendiri berapa dengan mengetikkan config. Nah, di sini karena koneksinya tadi menggunakan host only, jadi dia dapat IP seperti ini, 192.168.56.101. Kita masukkan ke URL 192.168.56.101. Nah, ini artinya bahwa web server Apache sudah sukses. Kemudian kita coba koneksikan menggunakan SSH service yang ada di SSH service yang ada di host. Kita ketikkan di sini alamatnya sama, 192.168.56.101. Nah, login as ini adalah username untuk login kita. Kita samakan dengan yang ada di sini, yaitu osbox. Kemudian password sesuai dengan password server, yaitu, nah, kemudian kita enter dan login sukses. Kita sudah meremote server dari klien menggunakan aplikasi putih.
Di sini kita akan untuk pembuktiannya kita akan rubah yang web server ini tadi. Pada bagian ini akan kita rubah dari aplikasi klien www.html next.html. Nah, ada bagian bawah Apache Ubuntu default pic ini akan kita ganti koneksi SSH berhasil. SSH berhasil. Koneksi SSH berhasil. Kita save. Kemudian kita reload yang ada di sini. Koneksi SSH berhasil. Terbukti bahwasanya SSH ini memang mengakses server yang ada yang menggunakan VirtualBox. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan yang firewall, yaitu menggunakan UFB. Pertama kita matikan dulu service ini. Kita akan menggunakan sudo UFB. UFB adalah aplikasi firewall. Kalau untuk mengaktifkan kita ketikkan enable. Enable sudo UFB enable. Firewall is active and enabled on the system startup. Dimana ya firewall di sini adalah firewall whitelist, dimana nanti yang di list adalah yang diperbolehkan, sedangkan yang tidak di list adalah yang tidak diperbolehkan mengakses. Kita lihat pada bagian status. Status aktif tapi belum ada port yang diizinkan. Kita coba cek yang di sini apakah memang benar bisa atau tidak. Nah, ketika UFB firewall saya aktifkan, maka loading di sini tidak akan selesai karena masalah jaringannya diblok sama firewall. Dan juga kita coba bagian situs tidak dapat dijangkau padahal server sedang aktif. Kita coba bagian ini SSH. Kita masukkan IP-nya 192.168.5.101. Nah, tidak seperti tadi karena tadi memang firewall saya aktifkan, jadi dua service ini di disable oleh firewall. Nah, untuk mengaktifkannya kita tambahkan pada bagian ini sudo UFB allow SSH. Oke, dan juga kita allow bagian HTTP. Oke, setelah kita allow, kita coba reload pada bagian komputer klien. Nah, sudah bisa sekarang. Kita coba lagi pada bagian putih. 192.168.6.101. Nah, koneksi sudah bisa. Kita bisa login di sini. Oke.
Sekarang kita sudah berhasil login di server tersebut. Seperti itu tentang konfigurasi firewall. Kalau kita ingin melihat statusnya seperti ini nih, nanti yang dihasilkan allow pada bagian ini, allow pada bagian port SSH dan port HTTP. Kalau kita ingin mematikan semuanya, kita klik reset, sekaligus menonaktifkan firewallnya. Oke. Inaktif. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih. Info lebih lanjut hubungi saya di facebook.com/iclik.k5s. ID saya adalah iclik. Nama, oh iya, untuk nama saya nama Nugroho. Dah, terima kasih.